pasar membeli kurma. Assalamualaikum semuanya. Manajemen keuangan adalah mengoptimalkan investasi dan pendanaan. Keuangan syariah menyediakan kerangka manajemen yang sama, namun dengan nilai tambah etika dan stabilitas. Ia melarang riba dan spekulasi, memaksa kita fokus pada investasi real dan bagi hasil, sehingga keputusan keuangan lebih adil dan minim resiko. Mari kita kaji bagaimana prinsip syariah membentuk ulang keputusan manajerial dalam keuangan modern. Jadi, simak terus videonya. Yang pertama ada prinsip sistem keuangan syariah. Nah, sistem keuangan syariah ini bebas riba dan menekankan keadilan, etika, serta pembaikan risiko. Prinsip utamanya adalah yang pertama, larangan riba, yang kedua, pembagian risiko, yang ketiga adalah uang bukan alat untuk mencari keuntungan semata, yang keempat adalah larangan perjudian, yang kelima kesucian kontrak seperti akad jelas dan adil, yang keenam adalah usaha yang harus sesuai dengan syariah. Usaha yang harus sesuai dengan syariah ini bertujuan untuk tidak ada pihak yang dirugikan, adil dengan mereka saling ridho. Yang kedua adalah sistem dan struktur keuangan syariah. Sistem keuangan ini terdiri dari lembaga bank dan non-bank. Nah, di mana bank ini adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sedangkan non-bank ini adalah seperti asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaannya. Nah, fungsi dari lembaga keuangan tersendiri adalah yang pertama, perantara, yaitu menyalurkan dana dari penabung ke peminjam. Yang kedua adalah pembayar, yaitu memudahkan transaksi seperti cek dan kartu debit. Yang ketiga ada penjamin, yaitu menjamin transaksi seperti ekspor dan impor. Yang keempat sebagai wakil, yaitu mengolah aset nasabah. Dan yang kelima adalah kebijakan, yaitu membantu kebijakan ekonomi pemerintah. Dan ini dia sistem operasional lembaga keuangan syariah. Peran utama lembaga pengawas ada DSN Dewan Syariah Nasional, DPS Dewan Pengawas Syariah, dan operasional lembaga keuangan syariah LKS harus memiliki prinsip syariah dan fatwa DSN MUI UU nomor 21 tahun 2008. Yang keempat ada stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan ini penting agar kepercayaan masyarakat dan ekonomi tetap stabil. Jika tidak stabil, maka ekonomi akan melemah dan biaya pemulihannya akan menjadi besar. Faktor pendukung stabilitas yang pertama ada ekonomi makro yang stabil, yang kedua ada lembaga keuangan sehat, yang ketiga ada pengawasan yang efektif, dan yang keempat ada sistem pembayaran yang aman. Semua faktor ini saling terkait, karena jika salah satu gangguan aspek bisa mempengaruhi aspek yang lainnya. Selanjutnya adalah pengertian Bank Umum Konvensional atau BUK. Dalam KBBI, konvensional berarti berdasarkan kebiasaan atau kesempatan umum. Yang berarti BUK adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bunga. Menurut Triandaru 2006, bank tersebut adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan ketidakseimbangan berupa bunga atau sejumlah ketidakseimbangan dalam persentase dari dana untuk suatu periode tertentu. Kegiatan dalam BUK yaitu menghimpun dana, bisa tabungan, deposito, dan untuk kegiatan selanjutnya adalah menyalurkan dana atau bisa kredit, jasa keuangan, giro, kartu kredit, dan clearing. Contoh dari BUK sendiri adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Selanjutnya adalah pengertian dari bank syariah. Bank syariah sendiri berarti bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga. Definisi dari bank syariah menurut Triandaru 2006 yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan ketidakseimbangan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Pendapatan sendiri dari bank syariah yaitu bagi hasil atau mudharabah musyarakah, jual beli, mudharabah, dan sewa atau ijrah. Contoh bank syariah di Indonesia sendiri yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat Indonesia. Unit syariah yang berada di bank syariah sendiri yaitu BCA Syariah, BTN Syariah, dan yang lain. Perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah sendiri yaitu yang pertama ada prinsip keuntungan, yaitu
konvensional memakai bunga, sedangkan syariah memakai bagi hasil atau jual beli. Sedangkan yang kedua, dasar hukum. Konvensional menggunakan hukum negara, sedangkan syariah menggunakan hukum Islam dan fatwa MUI. Yang ketiga, ada produk dan transaksi. Konvensional menggunakan bebas dan syariah hanya usaha halal. Dan yang terakhir yaitu sistem operasional. Bank konvensional menggunakan suku bunga dan perjanjian umum, sedangkan syariah menggunakan isbah bagi hasil dan akad syariah. Baik, selanjutnya ada masalah-masalah yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama ada karakteristik keuangan syariah dibagi menjadi 7. Yang pertama ada berdasarkan prinsip syariah berlandaskan Al-Quran, Sunnah, 5 dan Qiyas. Yang kedua ada pelanggaran riba dan konsep time value of money. Yang ketiga ada uang sebagai alat tukar bukan komoditi. Yang keempat ada sistem bagi hasil atau mudarabah musyarakah. Yang kelima ada pendapatan dari jasa margin atau sewa bukan bunga. Yang keenam asas utama kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Yang terakhir ada keterkaitan sektor keuangan dan sektor real. Selanjutnya ada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Yang pertama, segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan jelas dalam Al-Quran atau Sunnah. Yang kedua, ada transaksi baru boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, larangan ditentukan oleh adanya ilah atau penyebab hukum. Kategori larangan transaksi ada 3, yaitu haram li zatihi atau dilarang karena zatnya, misalnya riba bagi. Yang kedua ada haram li ghairihi atau haram karena faktor eksternal. Yang ketiga tidak sah atau lengkap akadnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang economic value of time dalam keuangan syariah. Dalam konvensional, konsep time value of money atau TVM itu adalah uang sekarang lebih besar daripada uang masa depan karena itu mengandung bunga, inflasi, dan resiko. Dalam Islam, TVM ini ditolak karena apa? Karena mengandung riba. Yang selanjutnya adalah alternatif yang bisa kita gunakan dalam economic value of time atau EVT, yaitu waktu yang bernilai tapi diwujudkan lewat akad syariah dan bukan bunga. Dan selanjutnya ada time value of money atau TVM tadi ya. Ini tuh prinsipnya adalah uang sekarang lebih berharga dari masa depan. Faktor utamanya yang sudah saya sebutkan tadi yaitu bunga, inflasi, dan resiko. Penerapannya ini adalah present value atau PV, lalu future value atau VV, kredit, obligasi, dan pinjaman. Lalu masalahnya apa? Yaitu berbasis bunga dan tidak sesuai syariah. Lalu yang selanjutnya adalah value of time dalam Islam. Nah ini, waktu itu sama dengan amanah dan nikmat dari Allah. Dan nilai waktu itu diakui, tapi tidak boleh dikaitkan dengan bunga. Dan tambahan nilai hanya sah jika ada manfaat nyata dan akad yang sah. Contohnya adalah harga tunai vs angsuran. Itu margin keuntungan bukan dari bunga. Lalu yang selanjutnya adalah economic value of time atau EVT. Ini waktu memiliki nilai ekonomi tanpa bunga. Nilai ditentukan lewat akad dan manfaat nyata. Contoh penerapannya itu ada murabahah, lalu ada ijaroh, lalu ada salam dan istisnah. Lalu juga ada mudorobah dan musyaparoh. Dan perbedaan mendasarnya ini adalah TVM itu time is money, kalau EVT adalah time is trust and benefit. Dan yang terakhir adalah teori akad sebagai landasan EVT. Ini akad itu merupakan kesepakatan sah dalam Islam, yaitu merupakan dasar dari transaksi. Contoh akadnya itu adalah murabahah, salam, dan istisna, metode pembayarannya. Dan lalu ada ijaroh, nilai waktu dalam periode sewa.
Dan yang terakhir adalah mudorobah dan musyakarah, pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan waktu. Oke teman-teman, selanjutnya adalah gerhar dan ketidakpastian dalam perekonomian syariah. Nah, gerhar sendiri itu adalah unsur ketidakpastian atau dalam sebuah akad itu terjadi transaksi yang tidak pasti. Nah, Islam menolak praktik tersebut karena mengandung gerhar karena dapat menimbulkan ketidakadilan dari satu belah pihak. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada resiko bisnis. Nah, resiko bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu resiko pasif dan responsif. Yang pertama itu muncul karena faktor eksternal di luar kendali manusia, seperti bencana alam dan kebijakan pemerintah. Yang kedua itu timbul karena dinamika usaha yang bisa dikelola, misalnya kayak persaingan harga atau penurunan selera konsumen. Oke, selanjutnya itu ada investasi dari perekonomian syariah. Itu investasi dari perekonomian syariah itu berbeda dari investasi dari lain, karena yang jelas Islam tidak memperbolehkan riba. Yang kedua, Islam tidak merugikan salah satu pihak, tetapi Islam mengajarkan untuk berbagi hasil dalam menciptakan sebuah investasi. Misalnya kayak emas itu masih boleh dalam perekonomian Islam. Terakhir ada pengertian sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil, profit and loss sharing, adalah metode pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi usaha dan risiko bersama. Langkah-langkah sistem bagi hasil, yang pertama ada kesepakatan awal menentukan rasio bagi hasil. Kedua, dasar pembagian, profit sharing, keuntungan bersih atau revenue sharing, pendapatan kotor. Yang ketiga ada pembagian resiko keuntungan, harus jelas dan disepakati bersama. Yang keempat ada transparansi laporan, tidak boleh ada manipulasi. Yang kelima ada evaluasi hasil, keuntungan dapat meningkat sesuai hasil usaha. Ada dua jenis pola bagi hasil. Yang pertama ada profit sharing, merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya. Yang kedua ada revenue sharing, merupakan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil menurut Antonio 2001. Yang pertama ada faktor langsung seperti investment rate, persentase dana yang diinvestasikan dari total dana, jumlah dana yang tersedia, rata-rata saldo investasi, nisbah hasil-hasil, rasio yang disepakati di awal. Ada juga faktor tidak langsung, penentuan pendapatan dan biaya yang akan dibagi, kebijakan akuntansi bank, pengakuan dan pendapatan biaya. Nisbah bagi hasil, rasio pembagian keuntungan antara sahibul mal, pemilik modal dan mudharib pengelola, ditetapkan di awal dalam presentasi bukan nominal. Jika rugi bukan karena kelelahan pengelola, ditanggung pemilik modal. Ciri-ciri nisbah menurut Karim 2004, yang pertama ada untung dan rugi dibagi sesuai porsi modal. Yang kedua tidak ada jaminan kecuali karena kelalaian mudharib. Yang keempat ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Yang keempat kerugian ditutup dari keuntungan terlebih dahulu. Penetapan nisbah untuk voting pengumpulan dana. Hitung pendapatan bank per tahun. 2. Hitung biaya overhead PPAP. Ketiga, tentukan target keuntungan. Keempat, hitung nisbah bank, biaya ditambah laba yang diharapkan atau pendapatan. Yang kelima, nisbah nasabah 100% dikurangi nisbah bank. Contoh, pendapatan 15,32% biaya, pendapatan 15,32%, biaya 5%, laba 3%. Nisbah bank 52,2%, nisbah nasabah 47,8%. Penetapan nisbah untuk finansial pembiayaan. Referensi margin keuntungan DCPRR, margin dari bank syariat pesaing. ICMR, suku bunga bank konvensional pembanding. ECRI, imbal hasil yang diharapkan investor. Manfaat sistem bagi hasil bagi bisnis syariat: stabilitas pertumbuhan ekonomi real. Yang kedua, daya saing perbankan syariah meningkat. Yang ketiga, meningkatkan peran bisnis syariah dalam pembangunan
nasional. Jadi, kesimpulannya adalah ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam di mana segala aktivitasnya diatur agar sesuai dengan syariat. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan untuk kalian atau teman-teman yang ingin menanyakan seputar keuangan syariah bisa langsung drop pertanyaan untuk kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.